Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ayahnya Hafla. Seperti biasa kita sharing-sharing berbagi informasi mengenai seputar pertanian, khususnya petani salak pondoh. Buah yang sedang viral karena rasa yang manis dan kaya akan vitamin untuk kesehatan, menjadi buah tersebut harganya melambung tinggi. Oleh sebab itu, petani akhirnya lebih memaksimalkan perawatan dan berlomba-lomba agar panen yang didapat akan lebih melimpah. Dan karena itulah permasalahan demi permasalahan selalu ditemui pada perawatan pohon salak. Salah satunya yaitu kurangnya bagus buah yang dihasilkan atau kurang maksimal hasil yang didapat. Seperti pada permasalahan yang satu ini, pohon salak seharusnya berbuah lebat dan bagus buahnya, tapi justru sebaliknya, buahnya kurang bagus, mudah rontok, dan akar pada pohon tersebut lebih memilih muncul pada batang atau pohonnya, bukan pada tanahnya. Pohon salak yang bagus seharusnya akar tumbuh dengan lebat itu pada tanah bagian dalam, bukan bagian luarnya. Oleh karena inilah kita mencari permasalahannya, kenapa bisa seperti ini, dan kita cari solusi bagaimana caranya agar pohon salak ini menjadi normal kembali. Dengan melihat kondisi seperti ini, ada beberapa kemungkinan, yaitu salah satunya bibit dari salak tersebut kurang bagus. Yang kedua, cara penanamannya kurang berhati-hati hingga akhirnya akar pada pohon salak yang sedang ditanam menjadi rusak. Dan yang ketiga, tanahnya tidak cocok untuk penanaman pohon salak. Setelah kita selidiki dan kita amati, ternyata bukan karena ketiga tadi yang saya sebutkan. Dan ini semua penyebabnya adalah karena kurang subur pada tanah yang ada pada pohon salak tersebut. Jika tanahnya subur, meskipun ada beberapa akar yang tumbuh pada permukaan pohon salak, namun pohonnya akan tetap gemuk dan buahnya pun akan tetap lebat. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya ada pada tanah, selanjutnya kita memikirkan bagaimana caranya agar tanah tersebut tetap subur dan buahnya akan tetap lebat. Tentu ini akan memerlukan biaya yang banyak karena pohon salak butuh nutrisi untuk masa pertumbuhannya, dan semua itu bisa diatasi dengan cara pemupukan. Namun, saya punya sedikit tips untuk kita semua agar tanah yang ada pada pohon salak tadi bisa menjadi subur dan tidak memerlukan biaya alias gratis. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak video berikut. Kita akan membuat pupuk kompos atau pupuk organik yang sangat cocok digunakan untuk pohon buah salak agar tanahnya tetap subur dan panennya akan menjadi melimpah. Karena cara ini gratis, saya hanya membutuhkan sesuatu yang dibuang oleh para petani, khususnya para peternak kambing. Nah, ini dia. Ini adalah sisa makanan kambing yang telah dibuang oleh peternak. Biasanya ini dibuang sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Andaikan digunakan pun hanya sekedar dilempar atau dikumpulkan pada bagian pohon, kadang pohon pisang, pohon salak, atau pohon yang lain. Setelah itu dibiarkan sampai membusuk. Kadang jika melihatnya kita merasa sayang sekali karena ini adalah pupuk yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan pohon buah salak. Yang pertama, pastikan konsep ternak kambing itu seperti ini. Kandang berbentuk kotak dengan penempatan makanan ada pada tengah-tengah kandang. Bukan konsep kandang yang seperti ini ya. Dikarenakan nanti kita akan membutuhkan bantuan kambing yang ada pada kandang tersebut. Oke, langsung saja. Pertama kita harus mengumpulkan sisa-sisa makanan kambing yang sudah berserakan di dalam kandang. Kita keluarkan semua, dan jika sudah keluar maka tahapan selanjutnya
persiapkan karung yang dibelah menjadi dua. Selanjutnya mencari sepotong kayu atau sejenisnya, yang penting keras. Setelah itu kita potong-potong sisa makanan yang sudah dikumpulkan tadi sampai selesai atau semuanya seperti ini. Karena ini pembuatan kompos atau pupuk yang gratis, jadi kita harus memotongnya dengan manual, bukan dengan mesin atau jenisnya. Setelah itu kita menyingkirkan batang kayu yang sudah kita letakkan tadi dan kita kumpulkan potongan-potongan sisa makanan yang tadi dipotong. Selanjutnya ini adalah giliran kambing yang bertugas menginjak-injak dan menyampurkan kotoran kambing dengan sisa makanan yang sudah dipotong-potong tadi, hingga akhirnya nanti akan membusuk dan menyampur menjadi satu bersama kotoran kambing yang ada di dalam kandang. Setelah beberapa minggu kemudian pupuk sudah siap untuk digunakan. Itu menjadi pupuk yang sangat bagus jika diterapkan pada pohon salak. Pohon salak yang tadinya kurus dan buahnya kurang bagus akan menjadi subur dan buahnya nanti otomatis akan menjadi banyak. Oke, sambil menunggu proses pupuk ini menyatu bersama kotoran kambing, kita nantikan di video selanjutnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.